Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Arkasana Channel. Penimbangan amal setelah hari kiamat kelak akan benar-benar terjadi. Tidak semua orang amalannya akan ditimbang. Jadi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, maka amalannya tidak akan ditimbang. Begitu juga dengan orang-orang yang sudah disiarkan tentang Islam, sudah mengerti tentang Islam, namun memilih ingkar dan kafir. Menurut sebuah pendapat, mereka akan langsung dimasukkan ke neraka. Adapun orang-orang selain mereka, maka akan ditimbang amalannya. Dan berikut ada beberapa keadaan dan kejutan ya yang akan terjadi di hari penimbangan kelak. Yang pertama adalah orang yang tertimpa musibah. Sungguh orang-orang yang tertimpa musibah ini Allah akan memberikan kemuliaan tersendiri kelak di hari timbangan amal. Di saat manusia takut dan khawatir akan timbangan amalnya, kelak orang yang ditimpa musibah ini akan dikejutkan dengan fakta-fakta yang tidak dia perhitungkan sebelumnya. Begitu besarnya kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang tertimpa musibah. Kelak orang-orang seperti ahli sholat, ahli puasa, bahkan orang-orang yang mati syahid atau orang-orang dengan amalan yang segudang itu diriwayatkan bakal seperti merasa iri ya, seperti berharap seandainya dulu badanku terpotong-potong begitu agar mendapat kemuliaan setara dengan itu gitu. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, orang-orang yang mati syahid akan didatangkan pada hari kiamat, maka timbangan dipancangkan, lalu didatangkan pesedekah, maka dipancangkan timbangan, lalu didatangkan orang yang biasa tertimpa musibah, maka tidak dipancangkan timbangan untuknya. Sebaliknya, pahala dituangkan kepadanya sehingga orang-orang yang dulu sehat walafiat berharap tubuh mereka dipotong-potong karena besarnya pahala yang diberikan Allah kepada mereka. Ada riwayat lain, Husain bin Ali radhiyallahu anhu pernah bertutur, kakekku Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepadaku, anakku, kamu harus qanaah, puas, agar menjadi orang yang paling kaya, dan kerjakanlah amalan-amalan fardu. Niscaya kamu akan menjadi orang yang paling beribadah. Anakku, di surga ada sebuah pohon yang bernama pohon balwa. Nanti pada hari kiamat, orang-orang yang biasa tertimpa bala akan didatangkan dan timbangan tidak akan dipancangkan untuk mereka. Tidak pula akan dibukakan buku catatan amal. Sebaliknya, pahala akan dituangkan kepadanya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membaca, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Wallahu a'lam. Keadaan dan kejutan yang kedua yaitu manusia dengan kartu tauhid. Rasulullah menceritakan tentang seseorang yang pernah melakukan banyak dosa ketika di dunia, namun ia punya satu kartu ampuh, yaitu kartu la ilaha illallah, sehingga ia bisa selamat dari siksa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seseorang yang terpilih dari umatku pada hari kiamat dari kebanyakan orang ketika itu. Lalu dibentangkan kartu catatan amalnya yang berjumlah 99 kartu. Setiap satu kartu jika dibentangkan sejauh mata memandang. Kemudian Allah menanyakan kepadanya, apakah engkau mengingkari sedikit pun dari catatanmu ini? Ia menjawab, tidak sama sekali wahai Rabbku. Allah bertanya lagi, apakah yang mencatat hal ini berbuat zalim kepadamu? Lalu ditanyakan pula, apakah engkau punya uzur atau kebaikan di sisimu? Dipanggillah laki-laki tersebut dan ia berkata, tidak ya Allah.
Allah pun berfirman, sesungguhnya ada satu kebaikanmu yang masih kami catat, dan sungguh tidak akan ada kezaliman atasmu hari ini. Lantas dikeluarkanlah satu bitakoh atau istilahnya kartu sakti ya, yang bertuliskan syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu ia bertanya, apa kartu ini yang bersama dengan catatan-catatanku yang penuh dosa tadi? Allah berkata kepadanya, sesungguhnya engkau tidaklah zalim. Lantas diletakkanlah kartu-kartu dosa di salah satu daun timbangan dan satu kartu ampuh la ilaha illallah tadi di daun timbangan lainnya. Ternyata daun timbangan yang penuh dosa tersebut terkalahkan dengan beratnya kartu ampuh la ilaha illallah itu. Hadis Ibnu Majah, Tirmizi, dan Ahmad. Bayangkan 99 kartu dosa dan satu kartunya jika dipancangkan maka akan sejauh mata memandang, segitu banyak dosanya, namun kalah dengan satu kartu la ilaha illallah. Namun kartu tauhid ini tentu tidak hanya karena seseorang bisa mengucapkannya saja, tapi juga meyakini dan melaksanakan konsekuensi kalimat ini dalam keadaan yang seikhlas-ikhlasnya, setauhid-tauhidnya, dengan tauhid yang bagus gitu ya. Mengingat banyak orang yang bisa mengucapkan kalimat ini, bisa melafalkannya dan lancar, namun ternyata tidak mendapat keistimewaan tersebut karena ada gangguan syirik dan lain sebagainya yang mengganggu arti dari la ilaha illallah Muhammadar abduhu wa rasuluh ini. Keadaan yang ketiga, yaitu orang yang suka menolong. Disebutkan dalam hadis sahih bahwa seorang laki-laki diampuni dosanya karena suatu kebaikan yang ringan saja nampaknya, yaitu memberi minum kepada anjing yang hampir mati kehausan pada saat terik matahari. Pernah pula laki-laki diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena dengan ikhlas mengangkat sebuah duri dari tengah jalan agar jangan melukai kaki orang yang sedang berjalan. Abu Nuaim meriwayatkan dari Nafi dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa memenuhi suatu kebutuhan bagi saudaranya, maka aku akan berdiri di samping timbangannya. Jika sisi kebaikannya lebih ringan, aku akan memberinya syafaat. Wallahu a'lam. Keadaan dan kejutan yang berikutnya yaitu kebangkrutan. Rasulullah pernah bersabda, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Mereka, yaitu sahabat-sahabat, menjawab, orang yang bangkrut di kalangan kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak pula memiliki harta atau barang. Rasulullah kembali bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, namun ia juga datang dengan membawa dosa kezaliman. Ia pernah mencerca si ini, menuduh tanpa bukti si itu, memakan harta si anu, menumpahkan darah orang ini, dan memukul orang itu. Maka sebagai tebusan atas kezaliman tersebut, diberikanlah di antara kebaikannya kepada si ini, si anu, dan si itu, hingga apabila kebaikannya tersebut telah habis dibagi-bagikan kepada semua orang-orang yang dizaliminya, sementara belum semua kezalimannya tertebus, diambillah kejelekan, kesalahan, dan dosa yang dimiliki orang-orang yang dizaliminya, lalu ditimpakan kepadanya, kemudian ia dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Sumber lain, Sufyan As-Tsauri berkata, jika Anda bertemu dengan Allah dengan membawa 70 dosa yang hanya terkait hubungan dengan diri Anda dengan Allah,
dosa tersebut masih lebih ringan daripada sebuah dosa yang berkaitan antara diri Anda dengan orang lain. Wallahu alam. Yang berikutnya adalah orang yang mengajar kebaikan. Abu Umar menyebutkan tentang maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Dan kami meletakkan timbangan keadilan di hari kiamat." Bahwasanya amal kebaikan seorang laki-laki akan didatangkan dan diletakkan ke dalam panci timbangan pada hari kiamat, lalu panci kebaikannya lebih ringan. Maka didatangkanlah suatu yang menyerupai mendung atau awan, kemudian diletakkan dalam timbangan. Maka panci kebaikan berubah menjadi lebih berat. Dikatakan kepada orang itu, "Tahukah kamu apa itu?" Dia menjawab, "Tidak." Dikatakan lagi, "Itu adalah ilmu yang kamu ajarkan dulu kepada manusia." Sebagai penutup, ada sebuah hadis yang berbunyi, "Sungguh Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan, lalu menjelaskannya. Barang siapa meniatkan satu kebaikan namun tidak melakukannya, Allah mencatat satu kebaikan penuh baginya di sisinya. Jika meniatkan kebaikan tersebut lalu melakukannya, Allah mencatat baginya 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, hingga jumlahnya berkali-kali lipat. Namun barang siapa meniatkan satu keburukan namun tidak melakukannya, Allah mencatat satu kebaikan penuh baginya di sisinya. Dan jika dia meniatkannya lalu melakukannya, Allah mencatat baginya satu keburukan saja." Muttafaqun alaih. Wallahu a'lam.